Iya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan membahas tentang funnel ya. Funnel yang tadi kita bahas kan di sini ya teman-teman ya. Ini ada perbedaan mendasar sales dan marketing. Nah di sini kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman. Jadi sebenarnya yang dilakuin tuh apa sih di sales funnel ini gitu atau di marketing funnel? Pertama-tama memang biasanya tim marketing itu akan ada yang namanya leads generation. Jadi dia itu akan mencari potensi orang-orang yang akan membeli produk atau service kalian gitu. Contohnya seperti apa itu Bang gitu. Misalnya ini kasih webinar gratis. Kasih webinar gratis. Sebenarnya di materi sebelum-sebelumnya itu gue udah kasih tahu tuh. Jadi gue kan dapat email nih dari sebuah rumah sakit tentang back pain. Back pain kan biasanya dirasain juga sama Gen Z sama milenial gitu kan. Berarti kan udah bener-bener relate tuh sama calon target marketnya kan. Dikasih webinar tuh sama si dokter. Nah, most likely si dokter itu nanti akan dapetin nama kalian, nomor kalian, email kalian. Jadi bisa di blasting terus tuh nanti. Itu namanya lead generation. Nah, di situ akan dikategorikan nih. Apakah misalnya ini ada banyak banget ya. Misalnya di sini ada 1.000 orang. Jadi si webinar yang tadi diusahakan sama tim marketing itu ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini kita akan coba kategorikan nih apakah si 1.000 orang ini tuh bisa dipersempit lagi atau bisa di apa ya istilahnya ya, dikategorikan. Contoh misalnya di sini ada orang-orang yang benar-benar out of nowhere, nggak tahu apa-apa dan nggak tertarik sama produk kalian, itu bisa dimasukin di sini unqualified list. Jadi misalnya nih yang unqualified leads ini ada bahkan besar banget ya, 500 orang gitu. Berarti hampir 50% tuh, 50% dari leads itu nggak bermutu istilahnya ya. Nah, terus dari situ kita kategorikan lagi, oh ternyata orang-orang ini udah ada yang tahu nih, misalnya si rumah sakit apa Ciputra gitu. Oh ternyata orang-orang udah tahu nih rumah sakit Ciputra. Nah, berarti mereka dimasukin misalnya ada 100 orang nih. 100 orang ini udah tahu nih tentang rumah sakit Ciputra. Atau let's say ini 500 juga deh. 500 juga ini udah tahu yang namanya rumah sakit Ciputra gitu. Of course ini beda-beda ya. Kadang kayak orang yang masuk ke sini tuh bisa langsung tiba-tiba, "Oh, Pak, aku udah riset ini." Nah, itu bisa dimasukin ke sini juga. Misal di sini ada 50 orang gitu. Biasanya akan semakin sedikit ya, teman-teman ya. Di sini ada 100 orang. Kita kurang-kurangin aja. Berarti kurang 150. Di sini 50. Ini berapa ini? Ini 100, 250, 250. Iya. Ya kurang lebih gini lah. Ini contoh aja sih, sebenarnya kalian bisa ini lebih perdalam lagi ya. Jadi semakin dalam tuh semakin ke bawah semakin sedikit. Biasanya seperti itu. Nah, di sini misalnya yang benar-benar nggak tahu apa-apa, yang nggak tertarik juga itu ada 500 orang. Terus ada orang yang tahu nih, misalnya rumah sakit Ciputra. Oh ternyata 250 orang ini udah tahu gitu. Terus ternyata dari 1.000 orang ini tuh ada 150 orang yang udah ngefollow sosmednya, udah tahu di mana tempatnya gitu. Terus setelah itu ada 50 orang yang udah nyoba. Entah itu nyoba mau tes darah gratis atau tes apa ya itu ya, yang pembuluh darah gitu atau detak jantung gitu. Itu udah cobain semua gitu. Berarti mereka udah mulai mengconsider untuk mencoba-coba nih. Udah coba di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C gitu. Udah coba-coba. Nah, yang terakhir mereka udah memutuskan buat beli. Jadi 50 orang ini memutuskan untuk beli. Nah, ini 50 orang yang sangat berharga ya teman-teman. Jadi ketika mereka udah beli harus dijaga terus tuh. Harus di-maintain gitu. Jangan sampai itu pergi ke kompetitor lain. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke negosiasi. Jadi ketika 50 orang ini misalnya mereka udah memikirkan tuh, oke, Pak, saya mau MCU, mau medical check up. Karena medical check up kan juga layanan ya. Masuknya ke layanan. Kalau kalian belajar yang jenis-jenis kemarin itu masuknya ke layanan gitu. Negosiasi nih Pak, tapi kita nggak bisa 1 juta nih, bisa nggak kalau diturunin? Itu pasti ada aja yang nego tuh, pasti ada aja yang nego. Nah, jadi kan pertama-tama jangan yes man dulu nih ya. Jadi jangan oh iya Pak bisa. Nah, itu bahaya. Jadi kalau misalnya kalian belum ada jawabannya pun, atau kalian misalnya belum ada kayak jam terbangnya, kan ketika kalian jam terbang kalian udah bagus banget, itu kan kadang bisa menego balik tuh, ditawar balik gitu. Jadi kalau misalnya belum ada jawaban, ditawar ya, itu jangan langsung ditolak.
bisa bilang dulu diskusi dulu ke tim atau ke atasan, tim leader seperti itu. Itu juga sangat memungkinkan. Terus juga tahu ya kira-kira siapa sih decision maker. Misalnya kayak tadi yang contoh paling gampang tadi MCU ya. MCU kan biasanya yang MCU itu orang yang sakit atau orang yang benar-benar aware sama kesehatannya. Kalau orang yang aware sama kesehatannya berarti ya dirinya sendiri ya decision makernya. Tapi kalau misalnya udah berkeluarga biasanya kayak ketika bapaknya itu yang MCU berarti ya istrinya tuh yang menentukan oh yes or no-nya itu dia. Kalau misalnya kalian negosiasi ke B2B nih, kayak tadi MSTR sama MSTR sih ya, MicroStrategy sama McD. Nah, mereka kan berarti yang ngelakuin closing atau negosiasi kan berarti yang higher level kan. Nggak mungkin yang di nego itu orang-orang yang lower level. Ya mereka agree aja, tapi yang mendecide kan bukan mereka gitu. Makanya itu harus kalian tahu dulu nih, kalian decision makernya siapa. Jangan sampai ketika kalian tuh mau ngelakuin negosiasi itu ke satpamnya atau ke staffnya ya mereka setuju aja, tapi bukan mereka yang oh yes agree, oh ini nggak bisa. Nah seperti itu kan harus tahu juga. Sama ketika udah close deal nih, itu make sure bahwa ini ya siapa yang nagih pembayaran. Ketika nanti ini udah bayar nih, siapa ya yang kita ngomongin siapa. Terus kalau misalnya ada kirim produknya ke siapa, ada layanannya ke siapa gitu. Yang tanda tangan tuh siapa. Ketika ada komplain produk atau layanan, komplainnya ke kita itu ke siapa gitu. Ini semuanya di close deal-nya harus di make sure lagi ya. Jangan sampai ini lepas gitu. Di sini kita udah close deal banget nih, ternyata waduh ini kirim produknya ke siapa. Nah nggak profesional kan, akhirnya nggak jadi seperti itu. Jadi harus dikawal terus ya teman-teman ya. Nah setelah itu ada account management. Jadi ini lebih ke menjaga relasi sebenarnya. Kalau di digital marketing itu namanya CRM. Tuh itu mirip banget kalau gua pelajarin ya. Fungsinya apa? Dia nge-upsell nih, misalnya dia jualan MSTR ini ke McD itu cuman produk A. Nah nextnya si account management ini bisa ngejual produk B sampai Z. Tuh, itu namanya upsell. Terus misalnya ada produk baru lagi di R&D, di product line kita bisa jualan tuh ke McD tadi gitu. Terus ini juga menerima feedback, misalnya ada alat cepat rusak atau web atau aplikasinya lemot, itu bisa kita menerima masukan, nanti dikirim masukannya ke tim R&D atau tim tech atau tim IT-nya gitu. Terus misalnya ini maintain yang sudah ada, jadi mungkin ada kalian punya 1000 klien tuh, ya 1000 klien tuh harus di maintain terus, jangan dilepas. Bahkan ketika mereka udah nggak aktif, dibuat aktif lagi gitu. Terus ini retensi itu bisa membeli lagi ya, membeli terus-terusan. Jadi seperti tadi ini dia udah beli A, nah yang B, C, D, E, F, G sampai Z ini bisa beli terus, harus jaga terus ya hubungannya. Sama referral, jadi ketika kita udah ngerjain segala sesuatunya sangat bagus, misalnya di ini ya, misalnya di rumah sakit A gitu, itu kita bisa minta untuk rumah sakit itu mereferalkan jasa kita ke rumah sakit lain atau klinik lain seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Di sini ini gua bagi, ini ada cold. Jadi kondisinya di sales funnel tuh ini ada cold. Jadi masih belum begitu tertarik orang-orangnya. Nah, di sini udah tertarik banget, bahkan sampai negosiasi. Ini berarti warm market ya. Ini cold market, warm market sampai hot market, dan di sini udah close deal sampai account management. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini gambarnya seperti ini, dari yang kuning jadi merah, bahkan sampai merah banget, itu sampai di sini jadi ungu gitu. Ini conversion karena ya hijau ya duit ya. Seperti itu teman-teman. Ini kurang lebih sales funnel tuh seperti ini. Semoga kalian paham dan mulai kebayang nih. Kalian itu ketika melakukan sesuatu atau melakukan sales itu jangan sampai nih ketika orang datang terus mereka tuh ternyata ada di warm market nih. Tapi kalian ngelakuin metode pendekatannya itu seperti kayak ke cold market. Jadi misalnya mereka udah mau negosiasi, udah mau membeli, ternyata kalian kasih webinar. Loh, ngapain gitu, orang ini udah pengen banget. Nah terus misalnya ada orang yang udah mau beli nih, kalian kasih webinar, ngapain? Nggak masuk akal. Nah seperti itu. Terus misalnya dari awal orang-orang yang benar-benar nggak tahu sama sekali, kalian jualin langsung kayak gini, kalian kasih proposal kayak gini, kan nggak mungkin kan. Kasih proposal ini ya maksudnya invoice gini, kan nggak mungkin gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih kondisi market kalian di mana untuk menentukan kalian tuh mau menggunakan metode apa. Misalnya dari cold ya kita kasih webinar gratis dulu, kasih edukasi dulu gitu, tahu dulu kita tuh siapa gitu. Kalau misalnya warm market itu berarti ya udah kita harus pinter-pinter nego aja nih sampai untuk bisa closing. Gimana ini udah hot market, berarti di closing ini kita maintain sampai benar-benar closing deal dan dibayar seperti itu. Itu teman-teman, semoga bermanfaat.